Oke, teman-teman sobat milenial, welcome back sobat cucu. Sekarang kita mau ngomongin masalah investasi versus pajaknya. Kan kita tahu nih teman-teman milenial tuh pasti lagi gandrung-gandrungnya mau investasi gitu kan. Lu mau investasi di mana? Tapi kan tentunya lu juga harus tahu lu dapat duit dari mana. Gua nggak peduli lu dapat duit dari mana. Lu mau kerja di BUMN kah? Lu mau kerja di PNS? Lu mau kerja di oil and gas company, atau lu cuma jaga lilin ya buat babi ngepet, itu terserah lo gitu kan. Jadi kalau lu udah ngerasa lu udah cicilan motor udah selesai, lu mau beli HP udah bisa, lu mau investasi, ini gue kasih tahu ya. Jadi produk-produk investasi itu punya pajak beda-beda masing-masing orang, masing-masing produk, sorry. Jadi pertama, kalau kita mau ngomongin yang paling gampang yang kita pernah dengar adalah deposito gitu kan. Lu nabung lah di bank gitu kan. Nabung di bank itu bunganya kan kecil, yang agak gedean dikit kan deposito gitu kan. Deposito itu kita dikenain pajak itu 20% dari bunga depositonya. Lumayan gede ya. Nah, jadi kalau misalnya memang deposito adalah produk investasi yang paling simpel, tapi pajaknya lumayan 20% dari bunga deposito. Nah, yang lu naik lagi nih, kalau misalnya lu biasa investasi di deposito, sekarang kita kenali nih, namanya produk investasi yang keluarannya pemerintah, SBN. SBN itu adalah sertifikat berharga negara. Itu bisa jadi ORI, obligasi retail Indonesia, dan juga yang versi syariahnya adalah namanya SUN, sukuk negara. Jadi ORI maupun SUN, kabar baik gitu kan, kabar baik dari yang udah dirilis sama Omnibus Law dari pemerintah terakhir kali menyebutkan bahwa dua produk investasi ini bebas pajak lumayan ya. Jadi kalau misalnya lo mau invest di SBN, bisa dari ORI maupun SUN, itu bebas pajak gitu kan. Nah, ada lagi nih selain SBN, obligasi biasa ya. Obligasi biasa itu yang tadinya bunga obligasinya dikenakan 20%, sekarang jadi 10%. Ya lumayan, kalau lu obligasi biasa 10% bunganya. Terus kalau lu udah kayaknya nggak menarik lagi nih kalau misalnya SBN atau obligasi atau deposito, lu mau coba saham. Oke, sekarang anak muda banyak yang investasi ke saham. Gimana pajaknya? Kalau untuk saham, setiap kali transaksi di bursa, lu akan kena PPh final atas transaksi saham itu 0,1%. Gitu kan, 0,1% nggak terlalu besar. Tetapi nanti selain itu kalau misalnya lo dapat dividen atas saham tersebut, kena lagi nih PPh atas dividen tuh PPh final 10%. Nah, tetapi ada juga aturan dari tambahan dari Omnibus Law, kalau misalnya lo bisa investasikan kembali atas dividen tadi, itu bisa free juga gitu kan. Oke, itu tadi saham. Terus yang banyak digandrungin sama emak-emak gitu kan, atau anak muda yang udah mau nikah, itu biasanya ke emas, ya kan? Kalau emas sekarang kan kalau misalnya per gramnya itu bisa sampai 900.000 ya ya, hampir 900.000 kan. Nah itu juga ternyata ada PPh-nya di dalamnya. Emas itu 0,45% PPh final setiap transaksi dari pembelian emas. Itu yang nanggung adalah pembelinya. Nah, emas udah, saham udah, obligasi udah, reksadana tadi free gitu kan. Sekarang yang paling oke kalau lu punya duit adalah properti yang jelas gitu kan. Properti itu kalau misalnya lu punya duit lebih, banyakkan dikit dari yang lain-lain, properti itu yang jelas setiap kali pembelian KPR gitu kan kena PPN 10%. Terus buat pembeli itu juga kena lagi 2,5% dari 5% dari harga NJOP, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi udah kena PPN 10%, kena BPHTB 5% gitu ya. Nah, terus buat penjual juga kena juga 2,5% dari NJOP. Itu namanya PPh final. PPh final untuk penjual. Nah, kalau lu udah punya properti, selain lu beli, lu juga kan pasti ada yang menyewakan kan. Misalnya lu punya apartemen, properti disewain, PPh atas sewa menyewa itu 10%. PPh final atas sewa menyewa bangunan 10% dari nilai sewa, itu yang menanggung adalah penyewanya. Gitu guys. Kira-kira itulah PPh atau PPN, pajak-pajak yang ditanggung oleh lu millennials kalau misalnya mau investasi. Ya terserah lah mau milih yang mana. Oke, so be wise, thank you, see you again, bye.